Jadi kita akan belajar mengenai apa yang dimaksud dengan dosa yang mendatangkan maut. Jadi ini ada di teks dalam surat Yohanes, yaitu surat Yohanes yang pertama, bab kelima, ayatnya di ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Dia bicara tentang ada dosa yang mendatangkan maut. Mari kita fokus ayat-ayat tersebut. Jadi dua ayat yang kita akan lihat di sini. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Lalu ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Wah, saudara, ini menarik ya. Ini harus kita pikir baik-baik. Jangan-jangan kita ada dalam dosa yang mendatangkan maut. Tetapi saya tidak tahu apa itu dosa yang mendatangkan maut dan apa itu dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, itulah pentingnya untuk kita menggali dan coba merenungkan ini dan mendapatkan ini, dan saya rindu supaya ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Oke, kita letak di samping dulu ayat ini ya. Sebelumnya saya menjelaskan bahwa kali ini saya tidak seperti biasanya, yaitu apologetika, membela iman kita. Tapi kali ini saya terbeban untuk menyampaikan sesuatu yang diperlukan oleh kita sebagai pertumbuhan rohani di dalam Kristus. Jadi ini suplemen untuk kita anak-anak Tuhan. Oke, ya mari kita lihat ayat ini. 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 17. Pertama, kalau seorang melihat siapa berdosa di sini? Boleh ada yang coba menjawab? Soalannya adalah, kalau seorang melihat siapa berdosa di sini? Orang percaya. Ya, saudaranya ya, melihat saudaranya ya. Jadi ini konteksnya bukan orang lain ya, tapi ini saudaranya. Itu jelas kalau saya garis bawahi ayat itu ya, melihat saudaranya berbuat dosa ya. Oke, betul. Yang ketiga, Alkitab perintahkan kepada kita mendoakan saudara kita yang berbuat dosa apa? Kristina? Alkitab perintahkan kita mendoakan saudara kita yang berbuat dosa apa? Yang mendatangkan maut. Yang mendatangkan maut? Mungkin. Ada yang lain? Yang tidak mendatangkan maut. Yang tidak ya, yang tidak, Kristina. Jangan lupa kata tidak. Oke, jadi yang tidak ya, yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya, coba lihat ini. Jadi kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Itu yang Alkitab perintahkan untuk mendoakan. Ya kan? Jelas ya? Oke, yang kelima, kalau ada dosa
yang tidak mendatangkan maut, apakah ada dosa yang mendatangkan maut? Sudah jelas ya? Yes, ada. Ya, sekali lagi. Kalau ada dosa yang tidak mendatangkan maut, maka apakah ada dosa yang mendatangkan maut? Ada, ya. Coba lihat ayat itu. Ada dosa yang mendatangkan maut. Ada. Jadi ada dua. Dosa yang mendatangkan, dosa yang tidak mendatangkan maut dan dosa yang mendatangkan maut. Oke, jadi di sini kita sadar bahwa sebagai anak Tuhan, kita dalam kehidupan sehari-hari kita boleh jatuh berbuat dosa yang mendatangkan maut dan juga kita boleh jatuh dalam dosa yang mendatangkan maut. Kita tidak bisa berkata, setelah saya jadi anak Tuhan, saya tidak pernah lagi berbuat dosa. Itu tipu, itu pendusta. Ketika Yohanes katakan, kalau kamu berkata aku sudah tidak pernah berbuat dosa lagi, kamu pendusta, kamu penipu. Tidak. Kita masih berbuat dosa. Itu sebabnya setiap kita terus berdoa minta ampun, bukan? Sebelum kita ikut kebaktian, kita mengaku dosa, ya Tuhan, kita bersalah. Ya. Sebelum kita pun tidur, kita sering ingat, wah, saya berdosa, saya berpikir ini, saya marah ini, saya tidak buat ini, ya. Saya lupa berdoa, saya lupa bersaksi. Wah, itu semua kita minta ampun kepada Tuhan sebagai Bapa, ya. Ini bukan pengampunan yang sekali untuk selamanya yang Yesus buat ketika kita beriman kepada Yesus, ya. Ini adalah pengampunan kondisi, ya. Bezakan posisi dan kondisi. Kita percaya kepada Yesus itu membuat posisi kita tidak lagi dalam anak iblis. Posisi kita dipindahkan menjadi anak Allah. Sehingga sorga tempat kita. Nah, dalam posisi kita ini, kita bergumul dengan kondisi. Kondisi kita supaya kondisi kita bertumbuh semakin sesuai dengan posisi kita. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Itu yang seringkali dicampur. Kita tidak membezakan antara pergumulan posisi dan kondisi. Untuk posisi itu tidak karena perbuatan kita, itu karena perbuatan Allah memindahkan kita. Sedangkan kondisi itu adalah kesediaan hati kita untuk diterangi oleh firman Tuhan dan kita mentaati kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga posisi kita akan mulai sama dengan kondisi kita. Ya, kondisi kita sebagai anak Tuhan, sifat-sifatmu harus semakin bertumbuh. Itu dia, ya. Nah, terkadang kondisi kita ini terhenti, jam. Karena apa? Karena dosa. Nah, dosa itu boleh dalam kategori atau dalam macam dosa yang mendatangkan maut dan boleh dalam dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, itu sebabnya sebagai sesama saudara, kalau saudara melihat ada orang yang melakukan dosa yang mendatangkan maut, ada sikap yang harus dilakukan. Begitu juga kalau saudara melihat saudara kita melakukan dosa yang tidak mendatangkan maut, ada sikap di sini, ya. Dalam doa, kalau melihat saudara yang melakukan dosa yang tidak mendatangkan maut, kita mendoakan. Sedangkan kalau kita melihat saudara yang melakukan dosa yang mendatangkan maut, kita tidak diperintahkan untuk mendoakannya. Wah, jadi apa itu dosa? Itu dosa mendatangkan. Saya pikir dosa ya dosa. Saya pikir kalau kita lihat orang sesama yang berdosa, kita patut mendoakan. Jangan, saudara. Kita harus tahu, jangan buang-buang masa.
Contoh misalnya kita berdoa supaya iblis bertobat. Itu kamu puasa, kamu berdoa semalam suntuk, itu buang-buang masa. Karena tidak diperintahkan untuk mendoakan iblis. Juga tidak diperintahkan untuk mendoakan orang yang ada dalam dosa yang mendatangkan maut. Itu seperti kita melawan Allah. Karena Allah sudah beritahukan di sini. Oh Tuhan, bukankah baik kalau saya berdoa dan berpuasa? Saya tahu kalau iblis bertobat, dunia ini bagus. Dunia ini akan mantap. Oleh sebab pengacau, penjahat yang ular tua itu sudah bertobat. Saya mau puasa, saya mau berdoa. Itu perbuatan sia-sia. Tidak, Tuhan sudah tetapkan iblis masuk neraka. Jadi jangan buat itu. Begitu juga dengan saudaramu yang berbuat dosa, yang jenisnya adalah yang mendatangkan maut. Kita tidak diperintahkan untuk mendoakan mereka. Oke, satu lagi soalan. Apa perintah Alkitab jika kita melihat saudara yang berbuat dosa yang mendatangkan maut? Sudah ya, saya sudah jelaskan. Yaitu tidak, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Tidak. Akhirnya kita sampai pada bagian ini. Jadi apa sebenarnya dosa yang tidak mendatangkan maut? Dan apa dosa yang mendatangkan maut itu? Saudara, ada beberapa pendapat yang saya pelajari. Pendapat pertama, dosa yang mendatangkan maut itu adalah dosa yang dibuat oleh orang percaya yang akhirnya hukumannya oleh kerajaan di mana orang percaya itu tinggal adalah hukuman eksekusi mati. Misalkan orang percaya itu, dia sudah percaya, lepas itu akhirnya dia tidak bertumbuh di dalam ajaran-ajaran firman Tuhan, akhirnya dia jatuh dalam kekhawatiran, lalu dia tergoda untuk rasuah, dan rasuah tidak tanggung-tanggung, dia dapat banyak sekali, padahal di negara dia tiap rasuah akan digantung. Nah, akhirnya dia ditangkap dan dia dijatuhkan hukuman untuk dibunuh. Esok mati. Nah, inilah maksud daripada orang percaya yang jatuh membuat dosa yang mendatangkan maut. Ya. Bagaimana? Setuju? Sedangkan dosa yang tidak mendatangkan maut adalah semua dosa yang akibatnya tidak membuat kamu akan dihukum mati oleh kerajaan. Misalnya kamu pukul orang. Kamu marah sekali akhirnya pukul orang. Kamu misalnya bawa kereta, lalu motorbike datang dan kamu, lalu dia berhenti dan dia tumbuk kamu punya kereta. Kamu ini. Lalu dia kasar sama kamu dan waktu itu tak kontrol lagi. Kamu buka kereta dan kamu tumbuk dia. Masuk hospital dia. Lalu kamu sadar, aduh, kenapa saya buat itu? Tapi sudah buat. Tapi itu tidak akan, kerajaan mungkin akan masukkan ke jail 1 minggu. Tetapi tidak akan membuat kamu dihukum mati. Ya, itu dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, jadi ini pendapat pertama bahwa dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang dibuat oleh seorang percaya yang akhirnya hukumannya adalah dia harus eksekusi mati. Bagaimana? Setuju penafsiran ini? Kalau itu betul, problemnya adalah apakah kita tidak boleh mendoakan anak Tuhan yang ada dalam penjara yang esok akan
dieksekusi mati. Saya pikir tidak ya. Saya pribadi tidak setuju kalau definisi dosa yang mendatangkan maut ini adalah seperti itu. Oke, ada pandangan yang lain lagi yang berkata bahwa ini maksudnya adalah dosa sengaja berbuat dosa. Jadi kalau lihat di Alkitab, misalnya di Imamat, ya, ada dosa yang dilakukan tanpa sengaja. Nah, kalau orang yang berdosa tanpa sengaja, jadi kalau dia sementara potong kayu, lalu kayu itu rubuh dan kena kawannya mati. Itu dia tak sengaja. Nah, orang ini harus lari di satu bandar yang namanya bandar perlindungan. Jadi ada perbedaan antara orang yang melakukan dosa yang disengaja dan tidak disengaja. Tapi problemnya adalah dosa yang paling teruk sebenarnya kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama adalah dosa yang orang yang melakukan dosa itu tapi tidak mau bertobat. Jadi bukan karena dia sengaja atau tidak sengaja. Ya. Jadi saya pribadi merasa ini tak begitu sesuai lah. Lalu ada yang ketiga, yaitu dosa kepahitan, dosa amarah, dosa dendam yang disimpan di dalam hati orang itu. Nah, inilah dosa yang akan membawa kematian. Pendapat dia, kematian di sini adalah kematian fisik. Sebab sebagai orang percaya tidak mungkin mati kekal neraka, tidak. Ini tidak berbicara kematian neraka, tidak. Jadi pandangan yang ketiga ini percaya bahwa inilah yang dimaksud dengan dosa yang akan menyebabkan sakit dalam tubuhmu. Kenapa? Karena kamu membawa kepahitan, kamu mungkin mempunyai trauma yang membuat kamu marah, menyimpan dendam, dan itu sedang mengarahkan kamu pada penyakit yang akan mematikan kamu. Saya membaca buku ini dari Henry W. Wright. Nah, ini dia bukunya. Nah, saya bacakan sedikit ya. Dia membicarakan ayat ini. Mungkin saya boleh baca ya. Beberapa tahun yang lalu saya berada di Minnesota untuk mengajar di sebuah konferensi tentang mengatasi penyakit. Saya pergi ke sana dengan kafan saya supaya saya bisa memiliki tempat yang selesa untuk tidur beberapa malam. Saya mendapat izin untuk parking karavan di tanah milik pelayanan lain, dan pada hari terakhir, gembala pelayanan lain itu menghentikan saya di tempat parking kereta. Dr. Wright, katanya, saya tahu kau percaya pada kesembuhan. Apa kau mau mendoakan adik saya? Aortanya pecah, jadi pembuluh darahnya pecah. Dan sekarang dia dilarikan ke rumah sakit di Dallas. Mereka tak tahu apakah ia akan berjaya melewati masa-masa kritis ini. Saya mengejutkan dia dengan respon saya, kata Wright. Maafkan saya tidak bisa melakukannya. Wah, mengapa tidak? Kata pastor ini dengan agak gemetar. Lalu kata Dr. Wright, adikmu memiliki penyakit yang mendatangkan maut. Ia penuh kemarahan, murka, dan permusuhan. Wih, adik pastor, orang percaya. Tetapi rupanya dia, menurut Dr. Wright, walaupun Dr. Wright ini belum kenal adiknya ya. Adikmu memiliki penyakit yang mendatangkan maut. Ia penuh dengan kemarahan, murka,
dan permusuhan. Alkitab memberitahu saya bahwa saya sepatutnya tidak mendoakan dia. Sebab dia memiliki penyakit yang mendatangkan maut. Lalu dia kutip ayat ini. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberi hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Ingat, ini ketika saya mengatakan itu adalah penyakit yang mendatangkan maut, maksudnya adalah kesembuhan tidak boleh terjadi kecuali problem akar rohaninya diselesaikan. Yang membawa kepada penyakit fisik yang mematikan itu harus diatasi. Jika tidak diatasi, maka penyakit ini akan menyebabkan kematian. Pastor tempatan itu tercengang atas jawaban saya. Pastor Bright, bagaimana kau tahu kalau adik saya persis seperti itu? Selama ini adik saya itu penuh dengan kemarahan, penuh dengan permusuhan sejak ia dilecehkan. Apa itu dilecehkan? Sejak ia dia mengalami kekerasan seksual. Apa itu dalam bahasa kita ya? Apa bahasa Inggris? Sexual assault. Nah, itu. Pria itu berkata bahwa adik saya itu mengalami kekerasan seksual sejak usia 7 tahun. Lalu pastor itu bertanya, apa yang boleh saya lakukan untuknya? Dan Pastor Bright berkata, inilah yang akan saya doakan supaya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Saya tidak akan mendoakan adik kamu. Saya akan mendoakan kamu apa yang harus kamu lakukan. Kamu sebagai pastor, kamu tahu itu. Dia harus mengatasi hati yang penuh kepahitan, dendam, dan kebencian. Jika ia ingin sembuh, ia harus bertaubat dari bertahun-tahun amarah dan tak mau mengampuni orang yang telah berlaku jahat kepada dia selama tahun-tahun itu. Bukan karena orang-orang itu tak bersalah, tidak. Mereka memang bersalah, tetapi karena satu-satunya hal yang akan menyelamatkan jiwanya dan yang akan membebaskan jiwanya yaitu melepaskan pengampunan. Wah, menarik. Nah, saya sendiri melihat tafsiran dari Dr. Wright. Saya tidak sepenuhnya setuju dengan dia. Karena bagi saya, kita masih harus mendoakan orang-orang yang hidup dalam kepahitan, yang hidup dalam amarah, yang hidup dalam dendam. Dalam buku ini, dia menjelaskan secara ilmiah bagaimana saraf kita akan memproduksi zat-zat atau enzim-enzim. Jadi misalnya kalau kita ingat sedih, kita akan menangis, keluar air mata, kita akan menjadi susah. Nah, kalau kita terus mengisi negatif, tetap memelihara kebencian, tetap tidak mau melepaskan pengampunan, sel-sel kita itu akan membaca salah pada tubuh kita. Sehingga bisa mengakibatkan banyak benda, termasuk blood pressure juga, termasuk heart attack, termasuk cancer, termasuk sakit-sakit
termasuk aorta pecah juga. Jadi dia berkata bahwa ada 80% sakit apabila ditelusuri itu karena mindset, minda, pemikiran. Wah, emak saya diabetes. Wah, saya pasti diabetes juga. Padahal tidak. Tapi kalau emak biasa makan ini, karena kita satu keluarga, kita bisa ikut. Jadi apalagi kalau mindset kita selalu pikir, oh saya begitu, itu akan membawa pikiran kita itu ke situ. Jadi menarik, walaupun saya tidak sepenuhnya setuju bahwa dosa yang mendatangkan maut adalah ini, tetapi saya belajar di sana bahwa betapa bahayanya kalau kita menyimpan kepahitan, menyimpan amarah, menyimpan dendam. Ya, saya tidak bisa bayangkan Yusuf apabila dia menjadi prime minister. Oh, abang-abang saya pernah membuang saya ke perigi. Oh, abang-abang saya telah menjual saya. Sekarang saya sudah ada power, saya mau balas dendam. Ternyata tidak. Yusuf mengampuni. Oh, istri Potifar ini telah fitnah saya, mau merogol dia. Kurang ngajar sekali, saya seorang pemuda. Dia bilang saya mau rogol dia. Saya akhirnya masuk di penjara bertahun-tahun. Sekarang saya lebih berkuasa dari suaminya. Sekarang saya akan balas dendam. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Di sini kita lihat bahwa Yusuf menjadi fresh. Yusuf menjadi produktif. Yusuf menjadi sehat. Oleh karena dia tidak ternoda dari perbuatan jahat orang lain. Nah itu yang Allah mau. Kita lepas dengan jangan menyimpan kepahitan. Jangan menyimpan dendam. Jangan menyimpan amarah. Kamu akan sehat. Kamu akan segar, kamu akan bahagia, kamu akan menikmati kehidupan. Allah mau itu. Namun saya tidak setuju kalau Dr. Wright menganggap bahwa ini dosa yang mendatangkan maut. Karena apa? Karena konsekuensinya, kalau ini adalah dosa yang mendatangkan maut, kita tidak akan mendoakan orang-orang ini. Namun saya belajar banyak dari apa yang diajarkan di sini. Jadi 3 pandangan sudah kita lihat. Apakah masih ada pandangan yang lain? Ada pandangan yang keempat. Ini pandangan dari Pastor Ezra Soru. Tidak tahu dia dapat dari mana. Pasti dia membaca banyak buku juga. Bagi dia, dosa yang mendatangkan maut adalah dosa menghujat Roh Kudus. Mari kita lihat ayat dosa menghujat Roh Kudus. Dalam Matius 12 ayat 31. Ibu Farida, boleh baca untuk kita? Yang di screen. Bagaimana Lontong, bisa? Oh, oke. Ada yang lain? Mungkin saya coba lihat siapa ya. Oh, Christina, boleh tolong baca untuk kita? Matius 12, 31. Yang ada di screen. Boleh Pak. Oke, thank you. Matius 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ya. Aduh, sorry. Kalau menghujat kepada Roh Kudus tidak akan diampuni. Ada orang, ayo sudahlah saya pastor. Saya sekarang akan mengisi hidup saya semau saya. Saya mau buat apa saja. Benda buruk kah, benda tak buruk kah. Mengapa? Ya sudahlah pastor, saya sudah melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Oh iya kah? Iyalah. Macam mana? Oh, waktu saya tengok mereka, haleluya dan sebagainya, saya tertawai, saya monyet kalian begitu. Oh begitu? Iya, jadi saya sudah buat dosa, sudah buat dosa menghujat Roh Kudus. Oh begitu ya. Kamu rasa itu salah? Iya betul, saya salah. Oh begitu. Saudara, apa dosa menghujat Roh Kudus?
Dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Hanya ada satu dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu menolak percaya Yesus. Dan berita percaya kepada Yesus adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus sudah memberitakan kebenaran itu melalui orang percaya, ya, saya misalnya orang percaya, saya datang kepada si A, saya datang beritakan Injil kepada dia, percayalah kepada Yesus. Tetapi dia menolak itu, maka dia sedang berdosa dengan menghujat Roh Kudus. Apa itu? Apa itu? Nah, orang yang menghujat Roh Kudus ini, dia tidak mungkin akan diselamatkan. Jadi ini adalah perbuatan dosa dari orang yang tidak percaya. Dan saudara, orang yang terus menghujat Roh Kudus ini akan tidak ambil berat apa-apa tentang kehidupan kekal. Tidak. Itu yang kita tengok kepada para tua-tua dan imam besar orang Yahudi. Mereka sudah tahu tentang Yesus betul-betul juru selamat. Mereka sudah lihat Yesus memenuhi semua janji-janji dalam perjanjian lama. Namun mereka tetap menolak. Dan itu menyebabkan mereka tidak lagi sadar, tidak lagi ambil berat mengenai kepentingan percaya kepada Yesus. Itu sudah tidak. Jadi kalau masih seseorang takut tentang neraka, seseorang masih takut dia bersalah, berarti dia masih ada hati nurani. Tetapi orang yang sudah berbuat dosa menghujat Roh Kudus sudah tidak ada lagi itu. Dan dia memang tidak akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini adalah dosa menghujat Roh Kudus. Namun, apa yang kita sedang belajari sekarang, ini adalah konteks daripada orang percaya. Sedangkan kalau dosa menghujat Roh Kudus, ini adalah dosa dari orang yang belum percaya. Orang yang sudah percaya kepada Yesus tidak mungkin berbuat dosa menghujat Roh Kudus. Tidak lagi. Jadi saya tidak setuju kalau dosa yang mendatangkan maut ini adalah dosa menghujat Roh Kudus. Sebab sebenarnya dosa menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang dilakukan oleh orang yang tidak mau percaya Yesus. Orang yang menolak kerja Roh Kudus untuk menginsafkan dia melalui karya salib Yesus. Maka dia tidak akan diampuni. Dia pasti akan ada di neraka. Nah, jadi apa ini dosa yang dibicarakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 17? Sekali lagi perhatikan, ini saudara. Jadi ini bukan dosa dari orang yang belum percaya. Buku Wycliffe Commentary, saya baca di sabda.org, dia berkata begini. Dosa yang mendatangkan maut juga bukan tindakan menolak Kristus, sebab konteksnya membahas orang Kristen. Jadi konteks dalam 1 Yohanes 5 itu adalah konteks tentang orang-orang percaya. Jadi sekali lagi saya tidak setuju kalau ini bermaksud dosa menghujat Roh Kudus. Nah, jadi soalannya belum terjawab. Jadi apa sebenarnya dosa yang mendatangkan maut itu? Saudara, menarik. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 5. Wah, ini bagus kalau ada orang lain baca ya. Siapa boleh baca? 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 5. Memang orang mendengar bahawa ada pencabulan di antara kamu dan pencabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, iaitu bahawa ada orang yang hidup dengan isteri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita.
Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Oke. Wah, ini jemaat Korintus ya, jemaat Korintus. Mereka kerap mengagungkan kurnia-kurnia yang ada. Ada yang berkata kami punya kurnia bahasa roh, kami punya kurnia menyembuhkan, macam-macam kalau kita baca ya. Lalu dalam jemaat Korintus terjadi puak-puak. Oh saya puak Paulus, oh saya puak Petrus, oh saya puak Apolos, oh saya puak Kristus. Wah, memang ini jemaat yang begitu kaya dengan kurnia-kurnia, tetapi ada problem-problem ya. Nah di sini kita lihat jemaat bergumul dengan dosa-dosa masa lampau yang coba bertahan sehingga mereka posisi mereka tidak bertumbuh sehingga sesuai dengan kondisi hidup mereka. Kondisi macam sangat beza dengan posisi anak Tuhan tapi macam itu. Nah kita tengok jemaat ini ada di antara ahli jemaat mereka yang bercabul dengan emak tiri dia. Emak tiri dia. Tapi jemaat itu tidak koreksi itu. Jemaat itu tidak tegur, tidak urus, tidak selesaikan problem itu. Jemaat itu oke-oke saja. Wah, Paulus bilang, kamu sombong. Sepatutnya kamu bersedih, berduka cita ada ahli jemaat kamu yang lakukan dosa macam itu. Mengapa kamu tak jauhkan orang itu? Ini macam apa ya? Ada tumor dalam tubuh kita, kita tak keluarkan, tak operation, kita biarkan itu dan dia akan merebak. Ya. Nah ini Paulus bilang ini tidak baik. Lalu apa yang Paulus bilang? Terakhir. Orang itu kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya. Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Dia memang orang percaya. Sehingga pasti pada hari Tuhan dia bersama-sama dengan Tuhan. Tapi disiplin yang diberikan. Yaitu diserahkan kepada iblis. Wah ini keras sekali. Ini keras sekali. Jadi ketika orang itu sudah didisiplin oleh jemaat, maka tidak lagi menjadi kewajiban orang percaya untuk mendoakan dia. Sebelum diserahkan kepada iblis, sebelum didisiplin, jemaat harus berdoa, berpuasa, menasehati, kunjungi, selesaikan masalahnya. Tapi ketika dia tetap berkeras dan tidak mau, maka semua pertolongan rohani termasuk doa dihentikan. Dihentikan. Sehingga dia akan mengalami penderitaan dari iblis. Dan dengan mengalami penderitaan dari iblis, ya diharapkan dia sadar seperti anak yang hilang itu ya. Dia mulai makan, dia mulai lapar sekali, dia sangat sukar, susah, dan dengan kesukaran, dengan kepedihan itu dia tersadar, oh di rumah Bapakku makanan, hamba-hamba abdi banyak makanan. Mengapa saya di sini mati kelaparan? Nah, dia akhirnya pergi. Tetapi bayangkan kalau dia ke sana lalu Bapak tetap supply terus, dia akan di sana terus. Ya. Jadi saya melihat bahwa dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang dilakukan oleh orang percaya sehingga dia disiplin oleh gereja. Saudara, sebelum kita melakukan disiplin, kita tidak melakukan serta-merta. Terus melakukan pendekatan, memberikan saksi-saksi, menjelaskan supaya dia bertobat. Ya. Langkah-langkah terus dilakukan. Doa jemaat, berpuasa, menasehati. Perlu dilakukan dengan kuat. Tapi ketika dia tetap menginjak-injak semua upaya itu, maka harus ada disiplin. Ketika gereja tidak ada dalam disiplin, memang sukar. Dan ketika sudah jatuh dalam disiplin, maka
pertolongan dari jemaat kepada orang itu, bahkan pun dalam doa untuk dia, itu dihentikan. Sehingga dia akan mengalami arti disiplin itu yang sesungguhnya. Dan tentu diharapkan seperti case di jemaat Korintus, di mana kalau kita tengok dalam 2 Korintus, ternyata orang itu sadar. Dan Paulus bilang, terima kembali, terima semula orang itu. Sebab jemaat tidak mau terima lagi. Tapi Paulus ajarkan, yang sudah bertobat harus diterima semula. Nah saudara, saya tertarik dengan melihat terjemahan dari Alkitab yang hidup, AYT. Dia berkata begini, jika ada orang yang melihat saudaranya berbuat dosa yang tidak mengarahkan ke kematian, baiklah orang itu meminta dan Allah akan memberikan hidup kepada orang yang berbuat dosa yang tidak mengarahkan ke kematian itu. Namun ada satu dosa yang mengarahkan ke kematian. Aku tidak mengatakan bahwa dia harus bertanya untuk dosa itu. Juga kalau kita melihat tentang contoh di Alkitab mengenai dosa yang membuat mati secara jasmani, pun 1 Korintus ada contohnya di sana. Supaya lebih cepat saja, mungkin saya baca saja ya. Dalam ayat 20 sampai 22 kita melihat dosa dari jemaat. Ini dosa terhadap perjamuan kudus. Mereka waktu perjamuan kudus beza dengan kita. Kita kan perjamuan kudus kita wine sedikit, roti kecil-kecil, ya semua dapat ukuran yang sama, kecil-kecil. Tapi perjamuan kudus pada masa orang Korintus buat tidak. Perjamuan kudus itu mereka bawa roti mereka besar, pecah dan makan itu. Tetapi yang terjadi adalah mereka menghina momen perjamuan kudus itu. Sebab kenapa? Yang banyak makanan datang dan makan tidak bagi kepada yang lain. Wine mereka minum semua sehingga yang banyak bawa wine mereka mabuk. Sedangkan jemaat yang lain tidak. Dan ini berlangsung terus. Dan kita lihat Paulus berkata bahwa bukankah perjamuan suci itu penting? Sebab di situ kita merayakan karya Kristus. Dan Paulus berkata kamu harus memeriksa diri. Jangan datang dengan cara seperti itu. Sebab kenapa? Sebab dalam ayat 30. Karena kamu melakukan macam itu. Banyak, ayat 30. Banyak di antara kamu yang lemah dan sakit. Dan tidak sedikit yang mati, meninggal. Tuhan mencabut nyawa mereka. Karena apa? Karena mereka tidak menghormati Tuhan dengan perayaan perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus itu tidak kisah tentang perjamuan kudus. Yang mereka kisah adalah makan banyak, minum banyak. Itu yang mereka lakukan. Dan itu berulang-ulang mereka lakukan. Dan Tuhan mengizinkan mereka lemah dan sakit. Bahkan tak sikit ini bukan 1-2 orang. Ada ramai yang Tuhan harus panggil saja dari dunia. Dosa yang mereka lakukan ini menyebabkan kematian fisik. Kematian fisik. Tapi dengan hal ini ramai orang, kalau begitu saya tak mau buat perjamuan kudus. Saya tak mau ikut perjamuan kudus. Saudara, tidak bisa begitu. Perjamuan kudus diperintahkan Tuhan. Memang ada konsekuensinya kalau buat perjamuan kudus. Kita di-phone saja. Setiap kali perjamuan kudus kita tak mau ambil saya tak kisah ini. Siapa yang mau silakan. Saya tak mau. Saudara menghina perjamuan kudus ini. Padahal perintah Tuhan. Setiap kalian berkumpul, lakukan ini. Ambil itu. Memang gereja kita mengatur yang sudah dibaptis. Kalau yang belum dibaptis, jangan. Itu aturan demi kebaikan. Tapi kalau kamu sudah dibaptis, lalu kamu, apa ini saya tak mau. Itu bahaya. Jangan lakukan itu berulang-ulang. Ini seperti yang dilakukan oleh jemaat Korintus. Ayo kita tak pentingkan
tubuh Kristus yang dipecahkan, darah Kristus yang dicurahkan, tak penting. Wine banyak, oke. Roti banyak, oke. Itu yang mereka pentingkan. Sehingga ada yang kenyang, ada yang mabuk, ada yang lapar. Perbuatan ini menghina momen penting yang suci tentang karya penebusan kita. Karya penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Dan ini mendatangkan hukuman. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya contoh bahwa ada perbuatan anak-anak Tuhan yang menyebabkan dia dicabut nyawanya. Dia mengalami kematian fisik. Jangan seperti itu. Tuhan membukakan rekod-rekod ini supaya kita belajar di situ, kita terhindar dari semua ini. Jadi, mari kita yang sudah dibaptis, ketika ada perjamuan kudus, kita fokus, kita menghargai, kita mengambil ini. Itu sangat dipentingkan. Sebab Tuhan perintahkan, kamu harus lakukan ini sampai aku datang kali kedua. Ingatlah ini dan lakukan ini. Jadi kamu dan saya yang sudah dibaptis harus mengambil ini. Jadi kesimpulan saya adalah dosa yang mendatangkan maut ini adalah semua dosa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Bukan mengenai dosa yang dilakukan oleh orang bukan percaya. Ini tidak dosa menghujat Roh Kudus. Yang kedua, maut di sini bukan maut api neraka, tetapi mati fisikal. Yang ketiga, jenis dosa ini adalah jenis dosa yang dilakukan oleh orang yang sudah diperingati, sudah ditegur, sudah digumulkan, sudah dinasehati, sudah didatangi. Tetapi dia tetap berkeras, dia tetap mau melakukan itu berterusan. Oh, mungkin sudah bertanya, kalau orang yang sudah percaya pasti tak mau buat dosa ini. Tidak, saudara. Tidak. Saya ingat ada satu orang yang pemimpin jemaat jatuh dalam dosa persinahan, tidak mau lepas sampai dia harus didisiplin. Dia tetap berpegang seperti itu. Jadi bisa, saudara. Jenis dosa ini juga adalah jenis dosa yang oleh karena telah melalui proses dan akhirnya dilakukan disiplin gereja. Saudara, sebelum dijatuhi disiplin gereja, gereja harus mendoakan, harus menasehati, harus bergumul dan sebagainya. Tetapi jika itu sudah dijatuhi disiplin gereja, maka itu harus dihentikan semua itu. Ini yang bagi saya adalah dosa yang mendatangkan maut. Oke, sampai di sini kiranya ini menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, biarlah kami boleh lebih memahami terus pertumbuhan rohani kami. Kadang-kadang kami bisa disesatkan dengan mengatakan, wah kamu sudah melakukan dosa mendatangkan maut. Sehingga kami akhirnya seperti patah semangat. Wah kamu sudah melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Sehingga kami patah semangat. Tetapi ya Tuhan, biarlah melalui ajaran pada malam ini, kami tahu apa itu dosa mendatangkan maut. Kami tahu apa itu dosa menghujat Roh Kudus. Kami tidak lagi akan diombang-ambingkan. Satu hal yang pasti, sebagai orang yang sudah percaya kepada Engkau, kami tidak akan lagi melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Ini adalah dosa yang dilakukan oleh orang yang terus menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka akan dikeraskan dan tak akan ambil berat tentang kepentingan terima Yesus. Kami juga tahu Tuhan bahwa dosa mendatangkan maut adalah dosa di mana anak-anak Tuhan boleh jatuh di situ. Hindarkan kami Tuhan daripada kekerasan hati kami. Hindarkan kami Tuhan daripada hati yang tidak lembut di tangan-Mu. Beri kami hati yang sensitif ketika Tuhan tegur kami, ketika Tuhan nasihati kami, baik melalui kepimpinan, baik melalui saudara-saudara seiman. Kami cepat sadar, kami cepat mengakui seperti Daud, cepat menyadari ketika ditegur. Tidak seperti Saul yang terus berkeras sehingga disiplin akan semakin keras dan sangat sedih apa yang berlaku.
bagi Saul. Saul binasa, mati. Saul ditinggalkan oleh Roh-Mu yang kudus. Tuhan tolong kami anak-anak-Mu supaya kami terus sensitif atas setiap teguran firman-Mu. Biarlah kami cepat sadar. Biarlah ya Tuhan, posisi kami sebagai anak-anak tebusan-Mu semakin sesuai dengan kondisi kami sebagai anak-anak-Mu. Sampai kesempurnaan datang ketika Engkau datang kali kedua. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Amin.